budaya dan keberagaman suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Tiap sudut negeri ini menawarkan kekayaan warisan budaya yang tak ternilai. Mulai dari upacara adat yang sakral, musik etnik, hingga tarian tradisional. Salah satu warisan budaya yang menonjol adalah tari reog Ponorogo. Pentingnya melestarikan budaya ini tampak jelas dalam tindakan Aibtu Agus Bekti dengan mendirikan sanggar tari di kediamannya sebagai bentuk dedikasinya untuk mempertahankan seni tradisional tersebut. Anggota Babin Kaptimnas Polres Kelurahan Tanjung Priuk yaitu Aibtu Agus Bekti merupakan sosok polisi yang sangat menginspirasi sebagian masyarakat Tanjung Priuk. Pasalnya, di sela kesibukan beliau berdinas, ia tetap turut ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Indonesia dari tanah kelahirannya yaitu tari reog Ponorogo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk menanyakan langsung bagaimana sejarah awal Aibtu Agus Bekti dalam mendirikan sanggar tari reog Ponorogo guna membina para remaja dan para warga untuk melakukan hal positif. Nah, seperti apa kelanjutannya? Yuk ikuti saya. Pak, Bu, iya. Gimana? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifi Andriani dan saya dapat info. Ya. Apakah betul ini kediaman rumah anggota Babin Kamtibmas Pak Aibtu Agus Bekti yang mendirikan sanggar tari reog Ponorogo? Kebetulan saya sendiri. Ada bisa saya bantu? Nah, kebetulan saya dan mungkin para pemirsa YoTV ikut penasaran dengan sejarah awal Bapak mendirikan sanggar tari reog Ponorogo tersebut. Dan apakah tujuannya untuk hanya sekedar melestarikan kebudayaan Indonesia atau sebagainya? Apakah nanti kita jelasin, kita duduk dulu ya. Iya. Nanti kita jelasin sambil ngobrol-ngobrol di dalam. Monggo. Baik, Pak. Silakan. Ya. Ini rumah saya, Mbak Anvia. Kebetulan saya juga Babin Kamtibmas Polsek Kawasan Sunda Kelapa, Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Di sini tempat sanggar reog Ponorogo Singobudo. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Gimana? Baru masuk saja sudah disuguhi dengan properti tarian reog ya Pak. Iya. Saya penasaran, menurut Bapak apa sih hal yang menarik dalam reog Ponorogo ini? Nah, reog Ponorogo adalah kesenian budaya bangsa ya, khususnya negara Indonesia yang wajib kita lestarikan. Kebetulan saya dulu dari kecil juga hobinya, cintanya reog Ponorogo ya karena sudah besar, hobi itu tertanam sejak kecil sampai sekarang ya kewajiban saya untuk melestarikan reog Ponorogo Singobudo, peninggalan dari sesepuh dulu gitu. Wah, dari kecil saja sudah terlihat ada bakat ya Pak. Bakat ya. Lalu apa sih yang memotivasi Bapak atau menginspirasi Bapak dalam membuat dan mendirikan sanggar reog Ponorogo ya. Motivasi saya adalah semata-mata ingin budaya yang kita miliki itu lestari agar tidak punah ya kan. Jangan sampai budaya kita yang kita miliki khususnya reog Ponorogo diambil oleh negara lain. Makanya wajib kita lestarikan. Karena saya hobi dan cintanya dengan reog Ponorogo ya saya lestarikan reog Ponorogo. Tujuan saya agar reog Ponorogo dapat dicintai oleh masyarakat dan adik-adik ya para
remaja bisa ikut belajar dari Ponorogo gitu. Ya, Yang pastinya untuk hal positif, ya positif Pak. ya, untuk hal positif daripada mereka melakukan hal-hal yang nggak baik, misalkan main game, terus narkoba, ya kan. Makanya saya mengadakan kegiatan Reok Ponorogo di lingkungan sekitar, baik di lingkungan saya dinas, di ekstrakurikuler di SMP 261 Muara Angke, Jakarta Utara. Itu saya dirikan tuh ekstrakurikuler di sana, SMP 261, yang sebelumnya juga saya dirikan di lingkungan-lingkungan rumah gitu. Ya, tantangan cukup luar biasa sebenarnya gitu. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, pastinya kan ada tantangan dan hambatan dalam mendirikan dan melestarikan budaya Indonesia ini ya Pak. Kalau boleh tahu, apa aja sih itu Pak? Tantangannya ya, Nah, tantangannya adalah pertama satu yang jelas biaya ya, karena biaya cukup luar biasa. Reok Ponorogo ini bukan suatu hal yang murah, mahal semua. Terus orang yang mau dulu, adik-adik kita yang mau belajar, itu yang terutama. Kalau kita udah beli propertinya sudah ada, sanggarnya sudah ada, baru kita ajarkan. Ya tantangan luar biasa. Jadi memperkenalkan seni budaya ke adik-adik era sekarang nih, ya harus pelan-pelan untuk menciptakan mereka agar mencintai seni budaya yang kita miliki. Ya seperti jalan ya Pak, nggak selalu mulus, pasti ada lubang. Pasti ada hambatan. Saya melestarikan budaya Reok Ponorogo itu karena dulu zaman saya kecil SD, sesepuh saya setelah tahun 99 2000 saya kelempar sampur untuk melestarikan, nih kamu lanjutkan. Nah kebetulan karena saya juga memang hobi, tahun 2001 tuh saya lestarikan, 2004 saya berdiri sampai dengan sekarang. Ya alhamdulillah banyak sekali hambatan dengan, tapi itu kita anggap sebagai itulah bumbunya. Bumbunya. Jadi kita butuh motivasi agar kesenian yang kita miliki itu bisa lestari, berjalan sampai dengan mempunyai peralatan segini banyak, itu kan bukan hal yang mudah untuk kita dapat gitu. Bahkan kita tidak mengandalkan biaya dari pemerintah, kita mengandalkan job yang ada di kita kumpulkan dikit-dikit. Jadi kita bisa mengadakan lomba juga, kan butuh biaya juga, merekrut adik-adik, membiayai pelatih, wah itu biaya sangat luar biasa. Kita belum bicara properti ya, Iya Pak. bicara dalam pelaksanaan tiap tahun kita ikut lomba, itu sangat luar biasa. Tapi itu bagi kita sebuah tantangan, bagi saya itu sebuah tantangan yang istilah kata suatu saat inilah keberkahan di dalam melestarikan budaya gitu. Ya. Yang pastinya setiap ada hambatan dan jalan yang tidak mulus itu pasti ada pencapaian sesuatu yang terbesar ya. Besar, prestasi-prestasi gitu. Nah, Mas berbicara dengan prestasi itu Pak, kalau boleh tahu pencapaian terbesar yang selama ini Bapak raih itu apa aja sih? Ya bagi saya prestasi itu bukan hanya sekedar piala ya, karena prestasi itu bagi saya Reok Ponorogo yang saya dirikan atau saya lestarikan itu bisa berkembang, itu bagi saya itu prestasi yang sangat bagus, dan saya bisa merekrut dan bisa mencari generasi penerus. Jadi nanti setelah saya sudah usia bisa menciptakan generasi, itu sebuah prestasi. Walaupun ada beberapa prestasi dari kejuaraan juga ada, ya kan, dari Reok Mini juga kita pernah dapat juara. Terus Festival Reok Ponorogo di Ponorogo mewakili secara pribadi tapi bukan secara grup. Terus keluar negeri kita mengisi acara festival topeng internasional di Thailand dan di Australia, itu kita alhamdulillah itu saja. Tapi yang terbesar prestasi bagi saya adalah Reok Ponorogo yang saya miliki, sanggar yang saya miliki bisa berkembang sampai saya lanjut usia, bahkan sampai saya menutup mata dan ada yang harus melanjutkan gitu. Menarik sekali ya Pak. Ya. Baik Pak, tadi kan kita sudah bahas tentang asal mula Bapak mendirikan Sanggar Reok Ponorogo. Ya. Nah, jika Bapak berkenan, boleh dong saya dan Permisa Youth TV untuk melihat properti dan Reok alat Ponorogo yang ada di sini ya. yang ada di sini. Ya, monggo. Saya yang ini dulu nih, ini. Boleh Pak? Jadi
Ini pareok Ponorogo yang biasa digunakan dadak meraknya itu cukup besar. Ini yang pala barongan ya. Ini luar biasa ini apa? Agak gedean untuk ukuran yang besar. Kira-kira ukurannya sampai berapa kilo ya Pak? Oh, ini beratnya sampai dari kalau tidak dipasang kurang lebih 20 kg. 20 kg. Kalau bersama dadak merak kurang lebih 35 sampai 40 gitu. Berarti setara dengan menggendong anak kecil di Anak leher ya? kecil. Bahkan kalau itu kita pakai, kita bisa manggul dengan ukuran orang dewasa kayak pimpinan dan pejabat-pejabat gitu. Nah itu juga ada sama, itu ukuran besar juga. Nah ini juga sama, ukurannya besar. Terus kalau yang saya ini juga sama, ini kebetulan juga baru kita jemur ya, lama nggak ini kita rehab. Sini yang besar-besar ini apa yang ini untuk ukuran medium. Ada juga nih yang tutul, ini biasanya untuk kucingan. Nah digunakan untuk anak SD juga. Saya punya dadak merak kurang lebih 8. Untuk yang reok mini ada 3 untuk anak SMP dan SD. Reok yang besar ada 5. Gitu. Ini yang kecil untuk khusus. Ini pujang ganong ditarikan oleh anak-anak. Itu pujang ganong melambangkan seorang satria. Ya bisa ciri khasnya adalah atraksi. Satu-satu nari gitu ya. Menarik sekali ya Pak. Ya. Begitu dari banyak yang jenis topeng ini memiliki banyak makna juga. Nah ya. Kalau untuk alat musiknya? Alat musik ini ada kendang juga. Kendang. Oh kendang. Kendang. Ini gong. Gong. Kalau boleh tahu, Ini dadak meraknya nih. Dadak merak. Dadak meraknya ini. Ini besarnya berapa kilo Pak? Ini kurang lebih 2,30 meter. Ini dadak merak reok Ponorogo Singobaya Bayangkara. Kembali lagi sama properti dadak merak ini, kan ini dari bulu merak, ayam itu merak. imitasi atau asli ya Pak? Kalau ini kita asli ya, bulu ini asli. Jadi kalau burung merak itu setiap 6 bulan sekali itu mengalami kerontokan bulu, yaitu diambil untuk digunakan di reok. Kalau kita gunakan ini yang bukan yang asli, ini yang mote ya, mote ini tiruan. Jadi agar tetap tidak punah juga ayam meraknya. Kalau bulunya ini memang dia ayam merak itu setiap 6 bulan sekali rontok, itu yang kita ambil di hutan, di apa ternak karena gitu. Ayo. Untuk ini beratnya berapa kilo ya Pak? Oh kalau ini beratnya sekitar 35 kilo, tinggi 2,30 meter. Ini kebetulan reok Singobaya Bayangkara ya, reok saya buatkan untuk kepolisian. Jadi di samping kita melestarikan seni budaya juga mengembangkan seni Polri. Karena ini pernah dulu berangkat ke Sudan waktu itu dengan misi budaya, kita misi perdamaian Singobaya Bayangkara ini di FPU 7 dan FPU 8. Nah sekarang di sini saya lestarikan dengan Singobaya Bayangkara Polisi Indonesia gitu. Oh, untuk memperkenalkan budaya Indonesia juga ya Pak ke sampai internasional. Internasional ini dulu Singobaya Bayangkara ini pernah dikirim ke luar negeri, jadi ke Sudan. Sudan dengan misi perdamaian FPU 7 dan FPU 8 waktu itu 2 tahun di sana menampilkan seni reok, itu sangat membanggakan sekali itu. Singobaya Bayangkara ini. Baik Mbak, yang mana lagi? Untuk kisaran harganya kalau boleh tahu? Kalau harga ya kalau yang ini sederhana ya, karena kita ini melestarikan dengan upaya dan perjuangan ya, kurang lebih kalau yang begini model begini kurang lebih sekitar 20 sampai 25 juta per ikut kepalanya. Ada juga ukuran yang lebih medium, lebih bagus, lebih super lagi ada, tergantung banyak bulunya yang kita gunakan. Kalau sama ukuran, kalau ukuran semakin tinggi bulunya banyak ya semakin banyak juga. Bisa sampai 30
Untuk dadak meraknya 20 juta, 25 juta untuk dadak meraknya aja. Semakin banyak Bulu bulunya yang kita semakin pakai semakin tinggi. banyak, biayanya semakin mahal gitu. Dan untuk kira-kira untuk setiap pementasan tari reog itu dibutuhkan berapa pemain ya Pak? Personil ya. Iya. Nah, untuk pementasan itu relatif ya Mbak ya. Jadi tiap event-event mau misalkan di TV itu nggak terlalu banyak karena mengingat ruangan yang kecil itu paling minim itu sekitar 15 sampai 25 personil atau 30, dan selanjutnya kalau reog massal ya bisa ratusan atau berapa gitu. Jadi minim itu 15 orang. Gitu. Paling minim itu 15 orang. Ya. Nah, saya penasaran nih Pak, selain ada gong dan gendang, apakah ada alat musik yang lain? Ada alat musik berupa angklung, kenong, gendang, terus slompret. Biasanya kalau slompret itu dibawa oleh pemainnya masing-masing gitu. Ya, alat musik reog itu sederhana. Cuma hanya gong, kenong, kendang, tipung, angklung. Jadi 6 dan trompet. Ada 7 jenis alat musik. Tapi kalau alat musik itu sudah bunyi semua, wah itu menggugah semangat untuk kita melakukan gerakan apa gitu. Nah, tepat di depan saya ini kan sudah banyak banget piagam dan piala ini. Ya. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan Pak pencapaian terbesar Bapak ini? Ya, pencapaian di dunia prestasi ya. Untuk setiap event-event yang kita lakukan dari Taman Mini, setiap lomba, kegiatan lomba kita selalu ikut. Ya, ada nih festival anak-anak reog mini. Alhamdulillah tahun berapa itu 2019 apa berapa kita mencapai juara 2 dan piagam-piagam penghargaan pada saat kita pentas, dan ini sertifikat yang ke Thailand dan ke Australia. Kita juga alhamdulillah diberikan penghargaan pada saat pementasan di sana gitu. Sangat apa namanya? Luar biasa Ya Pak, iya. pencapaian yang sudah Bapak dapat. Iya, ya itulah namanya melestarikan gitu. Nah, itu tadi permisa keseruan saya dengan Pak Aibtu Agus Bekti dalam melestarikan Sanggar Tari Reog Ponorogo. Singo Budaya. Nah, untuk itu saya Alivia Indriani dan tim Yo TV izin undur diri. Sampai jumpa.